Film dimulai dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain di sebuah halaman. Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan yang dirawat oleh para biarawati. Salah satu biarawati bernama Suster Mari menghampiri mereka untuk berhenti bermain karena harus mengerjakan tugas masing-masing. Awalnya anak tersebut sempat menolak karena mereka masih ingin bermain, tapi dikarenakan Suster Mari mempunyai sifat yang sedikit galak, pada akhirnya mereka semua langsung menuruti perintah tersebut. Tidak lama dari itu, datanglah sebuah mobil yang melaju kencang menuju karya panti. Mobil itu sendiri terlihat baru saja membuang sebuah tas besar ke depan panti Wood dan pergi. Setelah diperiksa Suster Mari, malah tertinju oleh sebuah tangan anak kecil, sampai-sampai dirinya harus terpental. Saat itu jugalah terbongkar sudah, bahwa di dalam tas itu terdapat 3 wujud anak bayi, yang memiliki penampilan cukup unik. Ketika bayi itu sendiri, terdiri dari seorang bayi berambut mangkok, yang bernama Mubai, yang berambut keriting, bernama Larry, dan juga bayi yang botak bernama Charlie. Namun, ternyata setelah 10 tahun berlalu, ketiga anak bayi itu harus tumbuh besar, menjadi pemicu keresahan di panti tersebut. Beberapa suster juga sudah tidak mau lagi mengurusi mereka yang nakalnya, sudah keterlaluan. Salah satu contohnya, adalah Suster Mari yang sedang sakit gigi. Bayangkan saja tanpa alasan yang jelas, si suster malah diikat di sebuah meja, seolah Suster Mari adalah pasien yang perlu penanganan. Mereka juga berencana untuk mencabut giginya Suster Mari, dengan cara membiusnya terlebih dahulu. Hanya saja biusnya bukanlah menggunakan obat, melainkan menggunakan sebuah palu yang berujung. Suster Mari harus pingsan dalam seketika. Akibat perbuatan tersebut seorang kepala suster di panti itu pun mulai menghampiri kamar mereka bertiga. Ya, walaupun pada ujungnya mereka semua bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian bisa sedang makan siang, seorang suster bernama Rosemary memberitahu kepada kepala panti bahwa akan ada pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak dari panti ini. Atas informasi tersebutlah seorang suster bernama Ricardo langsung memberi saran untuk menyembunyikan anak-anak yang lain, terkecuali mohon Larry dan juga Curly. Itu semua didasari dengan alasan karena para suster sangat ingin mereka bertiga keluar dari panti tersebut. Singkat cerita, pasangan yang dimaksud terlihat sudah tiba di panti asuhan itu. Sepasang kekasih itu terdiri dari seorang pria bernama Tuan Heather, dan juga seorang perempuan bernama Nyonya Heather. Tiba-tiba muncul seorang anak lain yang bernama Teddy. Ya, mau nggak mau para suster pun pada akhirnya harus mengakui bahwa saat ini terdapat 4 orang anak yang tidak perlu waktu lama. Keluarga Hitler langsung memilihmu untuk mereka adopsi. Pada saat itu, dan di saatmu sudah dibawa pulang, keluarga Hitler ingin menetapkan hari tersebut sebagai hari ulang tahun bagimu. Seorang mereka meminta mau untuk menyebutkan apapun yang sekiranya ingin dijadikan sebagai hadiah. Atas kesempatan inilah mau langsung berkata, kalau ia ingin kembali lagi ke panti demi membawa kedua saudaranya, alias Larry, dan juga Charlie. Lari setelah kembali ke panti, keluarga Hitler ternyata tidak ingin menuruti permintaan nyamuk, melainkan mereka lebih memilih Teddy untuk diadopsi menjadi anak pertama. 25 tahun berlalu, mereka diberi tugas oleh Suster Mari untuk memperbaiki sebuah lonceng. Namun ngapa pekerjaan mereka sampai saat ini tidaklah kunjung selesai, dan bisa Suster Mari menghampiri mereka ke dalam gudang. Ternyata selama ini suaranya membuat seolah-olah mereka sedang sibuk, hanyalah berasal dari sebuah tape recorder. Sedangkan mereka bertiga malah asik-asikan tidur di waktu kerja. Begini, Suster Mari yang dibuat jengkel langsung membangunkan mereka dengan menjatuhkan tempat tidurnya. Mereka bertiga juga diminta untuk segera menyelesaikan tugasnya. Masing-masing tidak lama panti asuhan mereka kedatangan seorang pendeta yang bernama Radcliffe. Pendeta itu ingin bertemu dengan kepala panti untuk segera membicarakan suatu hal penting yang tidak diketahui. Apa maksudnya usut punya usut? Ternyata si pendeta berniat untuk segera menyita panti asuhan ini. Karena sudah terlalu banyak hutang yang menumpuk di satu. Jugalah terlihat kalau Charlie baru saja datang, sambil membawa gergaji mesin yang masih menyala. Bukannya dimatiin, dia malah sendiri kayak seorang anak kecil, yang enggak tahu harus ngapain. Hasil dengan ide cemerlangnya, Charlie sengaja melihat gergaji itu hanya dengan seutas tali, dan berujung ketika ia sedang menaiki tangga.
Tanpa disadari gergaji tersebut mulai memotong satu persatu anak tangga. Tidak cukup di situ, kali ini Suster Mari pun harus menjadi sasaran lagi. Dari kursi lain ketiga anak tersebut sampai-sampai Suster Mari harus terkenal. Sebuah lonceng besar yang benar-benar menimpa dirinya. Melihat suster yang pingsan, mereka langsung berniat turun untuk membantu pada saat itu, tapi tidak lagi setelah tanggal tersebut sudah cukup terbelah menjadi dua, dan mereka harus terjun serta menimpa si Suster Mari. Akhirnya mereka diberitahu kalau panti asuhan itu akan ditutup karena banyaknya hutang yang sudah menumpuk. Satu-satunya cara agar pasti tetap bisa dibuka adalah dengan melunasi semua hutang yang ada. Pada saat ini itu pun hanya diberi waktu selama 1 tanpa adanya kompensasi sama sekali. Pada saat tersebut, Curly mulai memutuskan untuk segera pergi ke pusat kota demi mencari sasaran uang sebagai bentuk dukungannya. Mereka juga sengaja diberikan sedikit uang oleh para suster untuk modal hidup di kota besar. Setelah itulah, scene berpindah lagi kepada sepasang kekasih yang bernama Lydia dan juga Max, yang dimana mereka berdua mempunyai niat busuk untuk membunuh suami. Aslinya dari Lydia tidak lama terdengar suara gaduh dari luar, yang ternyata itu adalah Larry Mau beserta Charlie yang sedang asyik mempromosikan diri mereka demi mendapatkan sebuah pekerjaan dari situ. Lydia sengaja datang dan menawarkan mereka bertiga sebuah pekerjaan yang katanya bisa selesai dalam 10 menit, dan ternyata mereka disuruh membunuh suaminya Lydia yang tidak tahu menahu akan hal ini. Luar biasanya lagi, pada kondisi tersebut malah keluar dari dalam mobil dan mengaku bahwa ia adalah Minya Lydia. Ia sudah jelas dikarenakan baik berkata kalau ia adalah suaminya Lydia, maka keberadaannya Max pun langsung dibuat menderita pada saat itu. Alhasil Lydia yang baru saja melihat kejadian tersebut hanya bisa pergi tanpa berbicara satu kata pun, sedangkan di sisi lain Larry dan juga Curly masihlah mengharapkan bayaran yang sudah dijanjikan oleh Lydia. Tidak tanggung-tanggung mereka bertiga berniat untuk mengikuti Lydia sampai ke rumahnya. Dan dari situlah dia mulai mendapatkan kabar yang ternyata Max tidak benar-benar meninggal, melainkan ia berada di rumah sakit, serta harus dirawat karena memiliki luka yang cukup parah. Sayangnya saya tiba di rumah sakit mereka malah terlambat, dan jam berkunjung tidak lagi dibuka. Merasa tidak bisa nakal seketika itu juga, mereka bertiga langsung menyamar menjadi petugas medis. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamarnya, keberadaan mereka mulai dicurigai oleh salah satu resepsionis, sampai-sampai mereka bertiga harus bersembunyi di suatu ruangan, yang ternyata ruangan itu adalah kamar penyimpanan bayi staf keuangan, yang melihat kehadiran mereka pun langsung menugaskan Curly Mau dan juga Larry untuk mengganti popok-popok bayi. Dan ketika sistem keuangan mulai kembali, mereka bertiga langsung kabur begitu saja, dan tanpa disengaja mereka menemukan kamar dari Max sendiri. Agar tidak ada orang lain yang masuk, Mau malah menggunakan pasien yang lain sebagai pengganjal pintu, tapi bukannya buru-buru mereka bertiga malah keasyikan nonton TV, serta tidak sadar sudah mengulur waktu. Di saat itulah, Mac langsung menyembunyikan dirinya setelah ia sadar bahwa kehadiran mereka bertiga akan membawa malapetaka. Sayangnya usaha mereka harus berujung pada kesiapsiagaan, dan kondisi di ruangan tersebut benar-benar kacau. Tidak lama kemudian resepsionisnya tadi sengaja kembali lagi dengan membawa 2 polisi. Bahkan dalam kondisi seperti ini salah satu polisi masih sempat dibuat pingsan oleh mereka bertiga. Tidak butuh yang namanya alat kejut. Cukup dengan mengandalkan setrika panas Mau mampu membuat si polisi tak berdaya sama sekali. Dijemput hariannya kali ini mereka tidak bisa lagi kemana-mana. Berada di rooftop membuat ide cemerlang mulai datang secara tiba-tiba, dan menyebabkan salah seorang pria harus tertimpa oleh mereka. Tapi siapa sangka pria yang baru saja mereka timpa itu adalah Teddy, alias teman satu panti yang sudah diadopsi oleh keluarga Hitler. Sedihnya Nyonya Heather sudah meninggal dunia akibat kecelakaan dan hanya tersisa Tuan Hitler seorang. Gara-gara pertemuan ini, Feby langsung menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun ajakan itu malah ditolak oleh Mo dikarenakan ia ingat kalau para suster sempat memberikan mereka sedikit uang. Di sisi lain, fakta baru pun kembali terkuak setelah lebih menjumpai istrinya, yang ternyata adalah Lydia. Tentu saja Teddy juga nggak sadar kalau istrinya itu sempat dibikin puyeng oleh Larry Mo maupun Charlie.
Singkat waktu, dengan modal yang ada mereka bertiga sengaja membuka usaha baru yang berkaitan dengan ikan salmon. Tapi hebatnya ikan-ikan tersebut justru malah ditanam, serta disirami layaknya tumbuhan. Enggak cukup sampai di situ, usaha tersebut ternyata sengaja mereka lakukan di sebuah lapangan golf, yang jelas-jelas masih terdapat para pengunjung. Dari situlah karena sudah dianggap meresahkan, para polisi pun datang untuk menangkap mereka bertiga. Tapi lagi-lagi kejaran itu tetap saja bisa dihindari oleh mereka yang kali ini malah masuk ke sebuah gedung. Dari pentas seni disitulah mereka saling bertengkar, yang dimana kedelai bersama Larry mulai menyalahkanmu karena sudah menolak sebuah tawaran dari Teddy. Hebatnya setelah mau ditinggal sendirian, dia malah mendapatkan apresiasi dari para juri. Kau sudah berada sejak pertengkaran tadi. Para juri itu menganggap kalau pertengkaran tersebut adalah sebuah pertunjukan drama komedi yang sangat-sangat membuka bagi para penonton. Ya, tidak ada yang menyangka gara-gara itulah mulai direkrut menjadi salah satu pemeran di dalam sebuah acara reality show terkenal. Ketenaran mau juga secara tidak langsung dilihat oleh Lydia, yang sedang menonton TV di dalam kamar. Begitupun dengan Larry dan Charlie, yang tidak sengaja melihat penampilanmu di acara TV tersebut serta membuat mereka terheran-heran. Dari sini, Larry dan juga Curly tidak ingin kalah. Sampai-sampai, mereka berusaha untuk meminta uang kepada ayahnya Teddy, alias Tuhan Haters. Sayangnya Tuhan Hitler tidak bisa menuruti permintaan itu. Apalagi ia mengaku kalau sekarang ini dirinya juga kekurangan uang. Di lain situasi, para pemeran yang ada di acara reality show tersebut mulai protes akan kehadiranmu. Yang gimana mau sendiri sudah terlalu sering bermain fisik, berujung pada pemeran itu tidak sanggup lagi untuk berkolaborasi bersamanya. Pada saat itulah Larry beserta Curly pun datang ke lokasi untuk menjemputmu yang tidak lagi memiliki seorang teman. Sampai pada akhirnya mereka bertiga sudah tiba di kamarnya. Teddy di situasi ini TNI pun langsung diberitahu bahwa istri beserta selingkuhannya sudah berniat jahat sedari lama. Tapi tiba-tiba Mike juga hadir di kamar itu sambil menodongkan sebuah pistol kepada mereka. Begitupun halnya dengan Tuan Hitler yang baru saja datang serta menodongkan pistol ke arah Max. Hebatnya ternyata semua ini merupakan rencana jahat dari Tuan Hitler bersama Lydia, yang dimana Lydia juga merupakan selingkuhannya Twitter. Dan dengan kata lain, selama ini, Max hanya dimanfaatkan oleh Lydia. Lalu ayahnya Teddy bilang, kalau ia bisa kaya karena sudah menikahi seorang pengacara, yang tidak lain tidak bukan orang itu adalah Nyonya Eiter. Namun dikarenakan harta warisannya Heather sudah diberikan semua kepada Teddy, maka ia pun mempunyai hasrat untuk menguasai seluruh harta milik Teddy. Beruntung entah bagaimana ceritanya secara tiba-tiba, Curly mengeluarkan seekor tikus dari dalam jasnya tergerak. Hal tersebut, Makek langsung kehilangan kendali sampai-sampai mobil itu harus tercebur ke dalam danau. Saat berhasil keluar dari dalam mobil, ternyata para polisi sudah menunggu untuk menangkap Lydia, beserta ayahnya Teddy yang dianggap sudah merencanakan sebuah pembunuhan. Ya, atas keputusan tersebut legalah sudah hatinya Larry, Curly dan juga Mo yang kali ini mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke panti asuhan kesayangan mereka. Tapi ternyata, panti asuhan itu sudah jauh berbeda dari yang sebelumnya, dan semua anak terlihat begitu bahagia. Seketika itu juga terkuaklah bahwa panti asuhan ini baru saja dibantu oleh salah seorang produser dari sebuah program TV, dan ia juga berkata akan melakukan kerjasama dengan mereka bertiga untuk menjadi pemeran di dalam acara reality show. Berikutnya dari situlah semua pun langsung berakhir dengan bahagia. Begitu juga dengan Teddy, yang sudah memiliki pasangan baru. Ya, pada intinya sih, film ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mau seberapa besar kekurangan kita, pasti di situ akan ada jalan, apabila semuanya diawali dengan usaha dan juga doa.